pada kenyataannya kan beliau ini macam-macam ya. Sekarang malah jadi orang radikal nomor 2 tuh. Itu di rumah ketar-ketir apa kayak ya udahlah, bukan perwakilan agama gue ini. Kita apa gimana tuh? Nama Ustadz Felix Xiao tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Selain berprofesi sebagai pendakwah, beliau pun merupakan seorang penulis dan pebisnis keturunan Tionghoa. Sebelum menjadi seorang mualaf seperti sekarang ini, Ustadz Felix Xiao mengaku dirinya sebagai seorang Katolik. Suatu ketika, Felix bertanya kepada pastor tentang Tuhan, konsep ketuhanan. Kenapa Tuhan pencipta kehidupan ini ada 3, Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Dari mana asal Tuhan Bapa, atau mengapa Tuhan bisa disalib dan dibunuh lalu mati, lalu bangkit lagi? Pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta. Itu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Ada 3 nih. Kata pastor, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu, walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Maksudnya bilang, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu. Besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Jawaban yang ia dapat dari pastor membuatnya jadi bingung dan tidak puas. Ketidakpuasan lalu mendorong saya untuk mencari jawaban di dalam Alkitab, kitab yang datang dari Tuhan, yang saya pikir waktu itu bisa memberikan jawaban. Betapa terkejutnya Felix. Setelah sedikit berusaha memahami dan mendalami Alkitab, ia mengetahui pada saat itu jika 14 dari 27 surat dari Injil Perjanjian Baru ternyata ditulis oleh manusia. Ia hampir tidak percaya bahwa lebih dari setengah isi kitab yang katanya kitab Tuhan ditulis oleh manusia, yaitu Santo Paulus. Lebih terkejut lagi ketika ia mengetahui bahwa sisa kitab yang lainnya juga merupakan tulisan tangan manusia setelah wafatnya Yesus. Setelah proses pencarian jawaban di dalam Alkitab itu, saya memutuskan bahwa agama yang saya anut tidaklah pantas untuk dipertahankan atau diseriusi, karena tidak memberikan saya jawaban atas pertanyaan mendasar saya, juga tidak memberikan kepada saya pedoman dan solusi dalam menjalani hidup ini. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk menjadi seseorang yang tidak beragama, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Saya mengambil kesimpulan bahwa semua agama tidak ada yang benar, karena sudah diselewengkan oleh penganutnya seiring dengan waktu. Ia menganggap semua agama sama, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Tetapi semua pandangan itu berubah 5 tahun kemudian ketika ia memasuki semester ketiga, saat berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saya menemukan teori, bahwa semua agama itu sama, hancur sama sekali dengan adanya realitas baru yang saya dapatkan. Di perguruan tinggi, Felix bertemu Ustadz Fatih Karim, lalu berdiskusi dan mencapai suatu kesepakatan tentang adanya Tuhan pencipta alam semesta. Sampai akhirnya ia mendapati surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja, yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Waktu itu saya membeku, pikiran saya bergejolak, seolah seperti jerami kering yang terbakar api. Dalam hati saya berkata, mungkin inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Tetapi waktu itu ada beberapa keraguan yang menyelimuti dirinya,
belum mau mengakui bahwa memang Al-Quran adalah suatu kitab yang sangat istimewa, yang tiada seorang pun yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Lalu ia bertanya lagi, lalu mengapa agama yang sedemikian hebat malah terpuruk, menjadi pesakitan, hina dan menghinakan dirinya sendiri? Islam tidak sama dengan Muslim. Islam sempurna, mulia dan tinggi, tidak ada satupun yang tidak bisa dijelaskan dan dijawab dalam Islam. Muslim akan mulia, tinggi juga hebat. Dengan satu syarat, mereka mengambil Islam secara kafah, sempurna, dalam kehidupan mereka. Jadi maksud Ustadz, Muslim yang sekarang tidak atau belum menerapkan Islam secara sempurna. Ya, itulah kenyataan yang bisa Anda lihat. Lalu ia dijelaskan panjang lebar tentang maksud bahwa Islam berbeda dengan Muslim. Penjelasan itu sangat luar biasa. Ia kemudian menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana sistem Islam bekerja secara menyeluruh. Akhirnya ketiga pertanyaan besar saya selama ini terjawab dengan sempurna. Bahwa saya berasal dari Sang Pencipta dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hidup untuk beribadah secara luas kepadanya karena itulah perintahnya yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran dijamin datang darinya karena tak ada seorang pun manusia yang mampu mendatangkan yang semacamnya. Setelah hidup ini berakhir, kepada Allah saya akan kembali dan membawa perbuatan ibadah saya selama hidup, dan dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Allah. Setelah yakin dan memastikan untuk jujur pada hasil pemikiran saya memutuskan, baik, kalau begitu saya akan masuk Islam. Setelah menemukan Islam, ia menemukan ketenangan sekaligus perjuangan. Ketenangan pada hati dan pikiran karena kebenaran Islam. Setelah Felix memutuskan masuk Islam, keluarganya tidak terima. Saya masih ingat, pertama kali saya sampaikan ke papi dan mami, Felix sudah masuk Islam, sekitar 3 pekan setelah syahadat. Wajah mereka campur aduk, kaget, bingung, marah, jadi satu. Ia menerangkan, papinya berusaha tetap tenang sambil mencecar dengan logika, sedangkan maminya menangis dengan emosi meluap-luap. Sampai Kofredi yang pada waktu itu belum muslim, melemparkan banyak ancaman. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka pun mulai menerima keadaan itu. Saya pikir ya kita kaget aja. Ya kita berusaha memang untuk menahan, ada sedikit ngomel lah, ada juga. Kemudian yang paling penting adalah bahwa agama itu kan pilihan sebenarnya. Ya biarin aja. Yang penting dia nggak macam-macam. Nah, pada kenyataannya kan beliau ini macam-macam ya. Sekarang malah jadi orang radikal nomor 2 tuh. Itu di rumah ketar-ketir apa kayak ya udahlah, bukan perwakilan agama gue ini. Gitu apa gimana tuh? Saya pernah ngomong sama Felix juga sama. Kalau dia terjadi apa-apa ya kita ikhlaskan aja udah. Iya.